Dan inilah situs megalit Gunung Padang yang mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa lagi bersama saya Mbah Wiro. Kali ini saya berada di kota Cianjur, tepatnya di situs Gunung Padang. Saya sedang menaikin tangga menuju ke atas. Di sini ada dua jalur, yaitu jalur 1 dan 2. Yang jalur 1 memang curam ya, tinggi tapi cepat sampai. Yang kedua landai tapi cukup jauh dan memutar. Saya memilih jalur 1 saja meskipun rada curam, tapi lebih dekat, jadi akan cepat sampai di puncak bukitnya. Pemirsa, anak tangganya di sini terbuat dari batu-batu asli ya. Ini batangan-batangan batu yang disusun menjadi anak tangga. Karena ini situs ya, jadi bikinan manusia atau enggaknya saya tidak mengerti. Pemirsa, saya sudah sampai atas. Ini tampak banyak batu berserakan ya di mana-mana. Saya akan lanjut menaiki ke atas, ingin melihat-lihat. Mudah-mudahan nanti saya bisa ketemu dengan petugas situs Gunung Padang ini, dan mudah-mudahan saya mendapatkan penjelasan tentang situs ini. Setelah kita sampai Gunung Padang, kita bisa lihat ratusan, bahkan mungkin ribuan bongkahan batu ukuran besar tergeletak. Entah sejak kapan pastinya batu-batu ini ada, dan tempat apakah Gunung Padang ini. Kalau kita lihat sejarah Gunung Padang berdasarkan hasil riset dan penelitian 2011 sampai 2014 kemarin, Gunung Padang ini sendiri merupakan salah satu peninggalan di zaman peradaban megalitikum tentunya. Dan ini difungsikan untuk tempat ibadahnya. Karena sejauh ini kita mengikuti riset dan penelitian, kita belum dapat petunjuk Gunung Padang yang menunjukkan ke arah pemakaman atau pemukiman. Karena di sini kita nggak ketemukan sejenis tulang belulang atau bekas alat berburu atau alat masak mereka. Nah, maka ini ditetapkan sebagai tempat untuk pemujaan atau ibadahnya aja. Dan mungkin di zaman megalitikum, agama yang mereka anut baru kepercayaan. Dia lebih memuja terhadap roh leluhurnya biasanya. Dan kebetulan untuk Gunung Padang ini sendiri, ini orientasinya mengarah ke Gunung Gede Pangrango. Karena setiap tempat cagar budaya atau petilasan zaman dahulu, pasti dia akan selalu diorientasikan ke arah gunung yang lebih tinggi. Contohnya Borobudur, orientasinya dia ke arah Gunung Merapi. Karena alasannya tadi, roh-roh yang suci tadi, dia akan bersemayannya di gunung-gunung yang lebih tinggi gitu. Seperti itu. Iya, dan kebetulan untuk Gunung Padang ini sendiri, ini orientasinya mengarah ke Gunung Gede Pangrango. Kalau untuk dilaporkan ke pemerintahnya pada tahun 1979, situ baru laporan pemerintah, tahun 80 baru turun penelitian, dan lanjutan dari penelitian 1981 hingga 1982 baru diadakan pemugaran atau ekskavasi. Karena ini sebelumnya masih tertutup sama tanah dan pohon-pohon yang masih besar, tapi udah banyak beberapa batu yang muncul ke permukaan juga seperti itu. Nah, kalau kita pernah dilakukan pemboran ya, pemboran sampai kedalaman 30 meter. Tujuan pemboran, kita lihat struktur bangunan yang ada di bawahnya. Yang kedua, material yang mereka gunakan. Ternyata sangat mengejutkan. Susunan bangunan yang ada di Gunung Padang ini melebihi ukuran dari bangunan normal ya, sebenarnya sampai 100 meter. Yang ketiga atas tampak kekuatan ada batu semen yang mengikat atau apa besi atau gitu. Mereka hanya menumpuk batuan-batuannya aja. Terus material yang mereka gunakan diantaranya di sini ada peresapan air, mereka hampari dengan pasir origo. Terus penyusunan batu juga mereka
kalau kita perhatikan di bentengan-bentengan yang paling luar, mereka susunan batu percis kayak kita menumpuk korek batang api. Tujuan pertama mereka mungkin karena kita tuh merupakan salah satu daerah yang rawan gempa, akan elastis dengan gempanya. Yang kedua, sirkulasi airnya juga akan aman juga. Gunung Padang ini sendiri maka disebutnya punden berundak. Yang dimaksud punden berundak itu satu tatanan yang situs yang terdiri dari undakan atau terasan. Kebetulan untuk Gunung Padang ini sendiri ada 5 undakan atau 5 terasan. Teras pertama yang ada di bawah ini termasuk posisi kita teras 2, 3, 4, dan 5 yang masih ada di atas. Dan uniknya setiap teras dia mempunyai tempat yang disakralkan masih. Dan ciri khasnya kalau di teras pertama ada yang disebut Gunung Masigit dan Batu Gamelan. Konon ceritanya itu salah satu batu yang digunakan untuk mengawali atau mengiringi kegiatan ritual mereka gitu. Seperti teman kita dari Bali ya, untuk kegiatan ritual mereka dia juga menggunakan kayak lonceng itu. Padahal itu untuk mengasah konsentrasi juga. Tanpa kita sadari di Muslim sendiri untuk memasuki waktu sholat atau ibadah biasanya ada pukulan kokol dan beduk. Nah itu bagian juga sih sebenarnya, itu kebudayaannya. Teras 2 ada yang disebut batu kursi, dan batu kursi konon ceritanya salah satu tempat yang digunakan untuk tempat permusawarahan mereka. Teras 3 ada batu reliefan Kujang dan Tapak Maung. Nah itu kan Kujang dan Tapak Maung itu identiknya dengan kerajaan Pajajaran atau Galuh ya. Cuman kalau kita tarik lurus, kerajaan Galuh dan Pajajaran itu sangat jauh dengan peradaban megalitikum, karena megalitikum lebih tua. Tapi kebetulan kerajaan Galuh dan Pajajaran persisnya ada di Jawa Barat, dan Gunung Padang ini sendiri persisnya ada di Jawa Barat. Tentunya mereka memanfaatkan tempat yang telah ada gitu. Karena di situ ada reliefan Kujang dan Tapak Maung. Lalu di teras 4 ada yang disebut batu kanuragaan atau pengujian. Kanuragaan terdiri dari 2 kata, kanu raga. Kanu itu kalau di Sunda menunjukkan ke Sang Maha Pencipta. Raga kekuatan yang maha kuasa. Jadi intinya ya betul kekuatan atau pengujian sih bukan. Makanya kalau di Sunda itu kita harus hafal betul dengan simbol, siloka, dan itu satu petunjuk. Makanya beda kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Barat atau dengan kerajaan-kerajaan lain. Kalau kerajaan Jawa Barat seperti kita pernah harum dengan kerajaan Galuh dan Pajajaran. Tapi saat ini ada enggak naskahnya? Ada enggak petilasannya seperti keraton atau apa? Enggak ada, karena kita tuh kental dengan simbol siloka dan yang lainnya. Yang kelima ada batu singgasana, karena ceritanya itu salah satu batu yang digunakan untuk mengakhiri kegiatan ritual, puncak kegiatan ritualnya di teras 5 tadi. Iya, maka kastanya lebih tinggi. Nah kalau untuk persamaan sendiri punden berundak seperti kalau luar negeri dia mempunyai Machu Picchu sama Stonehenge, sama dia bentuk bangunannya menggunakan batuan-batuan alam seperti ini. Kaitannya mungkin kalau kerajaan Galuh atau Pajajaran yang dirajai sama Eyang Prabu Siliwangi, karena Siliwangi itu harus diketahui itu julukan ya, bukan nama seseorang. Karena kalau kita pelajari kerajaan yang ada di Jawa Barat kan Galuh dulu ya sebelum Pajajaran. Galuh sama nama rajanya Eyang Prabu Siliwangi, dan di masa kerajaan Pajajaran sama Eyang Prabu Siliwangi juga. Nah itu julukan sebenarnya seperti Firaun, karena ada Ramses 1, Ramses 2 itu julukan gitu sebenarnya. Bahkan kalau kita perhatikan ada beberapa mayat Firaun yang di kota itu di Bosnia juga ada, terus di Yunani juga ada. Berarti kan mereka hanya julukan aja. Yang mampu menggunakan ageman dan ajarannya dan budi pekertinya seperti Eyang Prabu Siliwangi, juga kegagahannya, maka dijulukilah gitu. Karena ada beberapa nama yang melekat di Eyang Prabu Siliwangi gitu. Terus yang lebih menonjol dari mereka apa? Pertama budaya gotong royongnya. Selanjutnya hitungan matematikanya. Karena kalau kita perhatikan dunia mempunyai 3 peradaban, zaman punden berundak, piramida, dan candi. Kita menghargai ini peninggalan leluhur-leluhur kita yang ada di Nusantara. Betapa bagus dan hebatnya leluhur kita karena mereka udah meninggalkan tempat yang sangat bersejarah dan mengandung ilmu yang sangat tinggi di bidang pengetahuan, ekonomi, dan yang lainnya untuk kita. Sekarang tinggal kitanya bisa enggak merawat dan menjaganya gitu. Dan mudah-mudahan ini jadi salah satu hikmah pertemuan kita dan membawa berkah tentunya untuk generasi kita berikutnya. Oke, sampurasun. Demikian pemirsa video Mbah Wiro kali ini. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.